Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita banyak sekali kenikmatan, wabil khusus nikmat sehat dan nikmat waktu luang, sehingga kita dapat melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu salat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada manusia terbaik di permukaan bumi, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, serta umat yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah beliau hingga ajal menjemputnya. Bapak-bapak jamaah Masjid Al-Khairat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kultum pagi ini kita akan membahas tentang persatuan kaum muslimin di atas kebenaran, dan janganlah berpecah belah, bercerai-berai. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran, surah ketiga ayat 103. Bagaimana Allah taala mempersatukan hati kaum muslimin. Allah Jalla wa ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Yang artinya, kata Allah Subhanahu wa taala, dan berpegang teguhlah kamu, yakni betul-betul memegang tali agama Allah. Jangan sampai kita mati dalam keadaan kafir. Jangan pernah digadaikan keislaman kita dengan dunia yang hina dina ini. Allah memerintahkan untuk pegang teguhlah tali agama Allah. Setelah itu, janganlah kamu bercerai-berai, berselisih, bermusuhan dengan saudaranya sesama muslim. Jadi perintah yang pertama, kita betul-betul berpegang teguh kepada al-Islam. Summa ba'da dzalik, setelah itu Allah memerintahkan untuk bersatu di atas kebenaran dan jangan bercerai-berai. Maksudnya jangan saling membenci di antara kaum muslimin. Kemudian Allah lanjutkan firman-Nya, dan ingatlah nikmat Allah kepada kalian ketika kalian dahulu pada masa jahiliyah saling bermusuhan. Jadi di zaman jahiliyah, sebelum diutusnya Nabi Muhammad menjadi seorang Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka saling bermusuhan. Bangsa Arab saling bermusuhan. Antara suku yang satu dengan suku yang lainnya tidak pernah yang namanya akur. Selalu terjadi peperangan di antara bangsa Arab, wabil khusus bangsa Quraisy. Kemudian Allah satukan hati mereka, sehingga dengan karunia-Nya kalian menjadi saudara. Jadi dengan Islam ini manusia dipersatukan menjadi saudara di dalam ukhuwah Islamiyah. Sedangkan ketika itu kalian berada di tepi jurang neraka, yaitu pada masa jahiliyah orang-orang ini berada di tepi jurang neraka. Kemudian Allah selamatkan dengan al-Islam, dan Allah satukan hati mereka di dalam ukhuwah Islamiyah, yakni persaudaraan.
Kemudian Allah menyelamatkan kalian dari jurang neraka. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kalian agar kalian mendapatkan petunjuk. Al-Quran surah Ali Imran surah ketiga ayat 103. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, In al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya seperti satu bangunan yang tersusun rapi, sebagiannya menguatkan sebagian yang lain, dan beliau merekatkan kedua jari jemarinya. Jadi perumpamaan seorang muslim, seorang mukmin adalah seperti dua jari ini, yakni mereka saling menempel, saling bersaudara, dan bagaikan bangunan yang tersusun rapi dan tersusun kokoh. Rasul juga bersabda, Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'aqubihim mathalul jasadi idza ishtaka minhu 'adwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Perumpamaan kaum mukminin dalam cinta mencintai, dalam sayang menyayangi, dan bahu membahu seperti satu tubuh. Jika salah satu anggota badan atau anggota tubuhnya sakit, maka seluruh anggota tubuhnya yang lain ikut merasakan sakit juga, dan dia tidak bisa tidur dan merasakan demam yang sangat. Dan di akhir akan saya tutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yakni di dalam surah Al-Hujurat surah ke-49 di juz 26 ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin, kaum mukminin itu bersaudara. Oleh karena itu, maka damaikanlah dua orang saudaramu yang saling berselisih, dan bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian mendapatkan rahmat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil tersebut, dalil-dalil yang tadi yang saya sebutkan adalah perintah Allah untuk menjaga ukhuwah Islamiyah, menjaga tali persaudaraan. Allah sudah menyatukan hati kaum muslimin agar mereka bersatu di atas kebenaran dan saling bersaudara. Nabi juga mengungkapkan bahwa kaum muslimin dengan muslim yang lainnya bagaikan satu tubuh. Apabila saudaranya sakit, maka kita juga merasakan sakit yang sama. Oleh karenanya ketika berselisih pendapat, diskusi, jangan saling mencela. Jika tidak tahu ilmunya, tanyakan kepada ahli ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahli dzikr, yakni para ulama, para asatidzah, jika kalian tidak mengerti ilmunya. Dan berusaha untuk toleransi jika terdapat khilafiyah di dalam perbedaan hukum fikih maupun di dalam masalah furu'iyah, yang mana khilaf itu terjadi di kalangan para ulama as-salafun as-salih. Dan jangan sampai ketika kita berinteraksi dengan orang-orang kafir bagaikan saudara, sedangkan kepada sesama muslim saling membenci, saling mencela, saling menjatuhkan. Jangan sampai. Karena tujuan dari sholat berjamaah pun untuk menyatukan ukhuwah Islamiyah, dan itu dimulai dari masjid, yang mana ketika di zaman para sahabat radhiyallahu anhum, mereka bersatu padu di atas kebenaran. Oleh karenanya kita sebagai umat Nabi SAW selalu menjaga ukhuwah Islamiyah dan bersatu padu di atas kebenaran, yakni di atas Alkitab, yakni Al-Quran, dan Sunnah, di atas pemahaman as-salafun as-salih.
Semoga yang sedikit ini membawa manfaat bagi diri saya pribadi dan jamaah semuanya. Apabila terdapat kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila terdapat kesalahan itu dari kebodohan saya pribadi dan dari syaitan. Untuk kesempurnaan majelis kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.